kemudian Bapak pengurus ingin ada di tempat kita kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Kitab hadis Arba'in Nawawi ini kitabnya kecil Bapak Ibu, sekecil ini cuma kitabnya. Arba'in itu artinya 40. Arba'in itu artinya 40. Arba' 4, Arba'in 40 atau Arba'un. Tapi sebetulnya di dalam ini ada 42 hadis. Pengarangnya namanya Imam An-Nawawi. Pengarangnya namanya Imam An-Nawawi. Maka disebut dengan hadis Arba'in Nawawi. Arba'in 40, pengarangnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini dia lahir pada tahun 631 Hijriah. Berarti lebih kurang 600 tahun setelah Nabi wafat. Lahirlah Imam An-Nawawi di Damaskus atau Suriah sekarang. Di Damaskus. Beliau itu sudah hafal Quran sebelum balik. Kalau laki-laki bara baliknya rata-rata. Kalau laki-laki bara baliknya rata-rata. 5 balik kan? 4 balik, 5 balik, 2 balik. Berarti sebelum umur 4 balik, sebelum umur 5 balik itu nyalah hafal Quran. Itu dari saking cerdasnya. Kemudian dalam sehari itu bisa menghadiri 12 halaqah. Halaqah itu kajian-kajian menawar apa? Dalam sehari itu bisa 2 balik sampai. Awak kadang cik sampai, saya lah sakit tinggal awak kan. Tapi Imam An-Nawawi dalam sehari itu dia bisa 12 halaqah. Tapi umurnya pendek. Umur Imam An-Nawawi ini cuma 40 tahun. Tapi hidupnya berkah. Bapak berkah. Dengan umur yang 40 tahun itu dia mengarang sangat banyak kitab. Maka pada suatu kesempatan dia sebutkan bahwa Allah memberikan kepada saya keberkahan umur. Sesuai dengan bahasa Jawa kan? Berkah. Jadi mudah-mudahan umur awak berkah dan amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah inilah yang akan kita wiridkan setiap pertemuan 42 hadis ini. Insyaallah setiap pertemuan kita bahas satu hadis. Ya. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Ini hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang pertama ini. Tapi hadis ini tergolong ahad. Ahad itu artinya perawinya satu saja. Apa bunyinya? An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa terjemahnya? Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang kedua. Jadi setelah meninggal Nabi itu masuk masa khalifah namanya Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, masuk masanya Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar, kata Umar,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti kalau Umar mendengar, berarti Nabi mengucapkan. Kalau Nabi mengucapkan, itu namanya hadis qauli. Jadi hadis itu ada pertama namanya qauli, perkataan Nabi. Kemudian ada namanya hadis fi'li, yaitu dikarajon oleh Nabi. Contoh, Nabi Nabi sholat, mulai dulu sholat. Nah, itu kan dikarajon oleh Nabi. Kemudian dicariannya dari sahabat. Nah, yang dicari oleh sahabat dari yang dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan hadis fi'li. Ada ujian lain namanya hadis takriri. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak mengarajon, tapi Nabi mendiamkan apa yang terjadi pada sahabat. Contoh, dulu ada sahabat makan namanya dhok. Ini mirip biawak, tapi tak biawak. Kalau biawak kan hidupnya di dua alam. Kalau dhok itu dia bahasa sederhananya itu kadal burung. Nyomo de kadal, tapi hidupnya ci alam saja, di gurun, di padang pasir itu. Jadi dia bukan hidup di dua alam seperti biawak. Kalau biawak kulitnya agak hitam, tapi kalau dhok itu kulitnya agak kuning. Tidak ada di tempat awak, adanya di padang pasir ini. Jadi dilihatlah oleh sahabat Nabi itu makan dhok, jadi kan? Kemudian Nabi tidak makan, cuma Nabi lihat saja sahabat makan. Maka ini disebut dengan hadis takriri. Berarti dhok ini boleh dimakan, walaupun Nabi tidak mengatakan, walaupun Nabi tidak mengerajon. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi tidak makan dhok tadi? Nabi hanya tidak suka dengan dhok itu. Jadi kan salero kan beda-beda. Nabi itu salah satu kesukaannya itu pau kambing. Ada bapak yang suka makan gulai kambing? Nabi itu sukanya pau kambing apa? Pau kambing. Sebenarnya kambing itu tidak angin pada ladanya, Pak. Nama bui angin itu sebenarnya bumbunya. Nah, buat kolesterol naik itu kan bumbu, berapa macamnya bumbu nafsu kan? Nah, bumbunya sebenarnya nama buat awak tidak sehat. Nah, adapun kalau kau kambing itu benar sehat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar, kemudian Umar mendengar Nabi bersabda. Isi nandirana oleh Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada inna, ada innama. Kalau inna itu huruf taukid saja. Kalau diterjemahkan sesungguhnya. Tapi kalau ada ma setelahnya inna ma, itu maknanya lil hasar. Artinya adalah sesungguhnya hanya, tidak ada yang lain. Jadi sesungguhnya amalan awakku amat sangat tergantung dengan niat. Contoh tadi orang yang subuh, kalau tak berniat macam mana sah kalau awak? Bapak tadi akan yang subuh tu, tak berniat tadi lesah sama awak? Tak sah sama awak. Awak niat puasa di bulan Ramadan misalnya kan, tak berniat awak lesah puasa. Lesah, tidak sah puasa. Maka kata para ulama, hadis ini itu mencakup sepertiga dari agama. Jadi hadis ini mencakup sepertiga dari agama. Karena isi agama itu tiga, Pak. Pertama persoalan niat, yang kedua persoalan perkataan, dan ketiga persoalan perbuatan. Awak salat kan ada urusan hati kan? Urusan hati itulah niat. Kemudian kan ada gerak kiri, itu gerakan namanya. Kemudian kan ada membaca, itu
Itu namanya perkataan. Jadi kata para ulama, hadis ini mencakup sepertiga dari urusan agama. Nah, kemudian lanjut hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya orang itu hanya akan menggapai yang niatkan. Tadi apa Ibu? Salat subuh niat. Tujuan sembahyang subuh tadi. Tak tahu lah. Kan tujuan sembahyang subuh itu lillahi ta'ala. Kan itu tujuannya kan? Lillahi ta'ala. Untuk mendapatkan ridha Allah ta'ala. Kan itu tujuannya Pak. Maka kalau di luar itu niat Pak, maka yang lillahi ta'ala itu tak dapat jadinya. Contoh, ada orang sembahyang itu karena sagan jomin tubuh. Ada tak orang sembahyang dari sagan jomin tubuh? Berarti ini tak dapat pahala dari Allah. Berarti ini hanya dapat sagan mintu tadi, nanti di hari akhirat dia tak dapat. Ada orang misalnya bersedekah tu karena ingin dikatakan dermawan oleh tetangga. Ya kan? Ini rajin bersedekah Pak. Rajin bersedekah, cuma tak dapat pahala nanti di hari akhirat. Sebab karena niatnya tadi tak betul. Jadi niatnya ingin disabui oleh orang, kalaunya orang beratur. Tak dapat jadi. Maka di akhirat itu ada orang yang menuntut ke Allah nanti, ya Allah, mau rajin dulu sembahyang. Ambo rajin dulu bersedekah. Baru nak nampak pahalanya gini. Baru nak masuk surga. Kemudian jawabnya dari Allah, bukankah dahulu ketika engkau di dunia melakukan amal itu karena nan lain, maka mintalah kayaknya. Ya kan? Nah itu jawab Allah. Ada kadang orang berkorban dari raya kurban tu, bakoknya berkorban dek sagan ke tetangga. Ada tak apa yang dulu bersedia oleh itu? Sagan awak tetangga awak kurban, masa awak tak berkorban lah? Gitu kan? Dek sagan ke tetangga. Maka itu saya nanti dapat. Kalau awak misalnya bersedekah ke seseorang, itu nan berterima kasih orang tu kawa atau awak tu orang. Ibu kalau bersedekah namanya apa? Lagi binti 1.000 ke orang. Itu orang tu nan berterima kasih kawa atau awak nan berterima kasih ke orang tu? Nah biasanya orang tu berterima kasih kawa. Seharusnya Pak? Seharusnya awak tu berterima kasih Pak. Bagus itu namanya menerima ibadah awak. Seharusnya awak terima. Karena ada orang awak nak elok kayaknya kan. Tapi dia nak lewalennya kawa. Kira-kira apa perasaan awak? Banyak kecewa awak. Berarti awak ingin dibalik dia kan? Kalau awak kecewa, kalau dia nak berbuat baik balik awak, berarti niat awak tadi itu tidak sepenuhnya ikhlas karena Allah. Berarti ada keinginan agar dibaliknya dikurang. Tandanya sederhananya. Kalau nak berbuat baiknya awak, kecewa awak kan? Kalau itu nak terjadi, berarti tidak sempurna ikhlas. Jadi tiba-tiba, maka disambut seperti itu dari persoalan. Maka kalau beribadah tak sarahlah kok setelah hidupnya mau elok awak tidak, itu urusan lain. Urusan mau bersedekah atau berbuat baik ke orang lain itu adalah urusan awalnya Allah. Selesai. Barang banyaknya apa dan ibu amalan tu hilang gara-gara dek basabui amalan tu. Contoh, awaklah didik anakku dari kita, anak orang. Wak sekolahan anak orang tu dari kita. Kemudian kadang-kadang nak namanya balai jasuh kawa. Apa sampai dah? Nak balai gunung nama kan? Tahu dia untung nama gitu ya? Berarti amalan waktu tidak semata-mata karena Allah berarti kamu ingin dibalik. Ya kan? Akhirnya apa? Tak dapat kecewa. Maka bedakan ma urusan awak dengan Allah, ma urusan awak dengan
manusia. Jadi persoalan amal itu urusan awak dengan Allah. Maka ambo kadang kalau ada kesilapan, Pak ambo nama terima kasih. Pasti Pak. Makasih Pak jangan. Enggak sama-sama ambo ya. Kasih Pak. Sebab karena namunya menerima sedekah awak berarti bertambah pahala. Bertambah amal. Itu perlunya ada kajian-kajian model Bapak dan Ibu supaya ilmu itu bertambah. Paham itu meningkat, wawasan itu semakin luwih. Kemudian sambung hadisnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi. Dan siapa saja yang hijrahnya itu karena dunia. Jadi kalau ibadah itu karena dunia, gitu ya. Kemudian aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi wanita yang disukainya, gitu kan? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, makanya akan dapat yang niatkan tadi. Jadi kalau beribadah karena dunia, ya dunia saja dapatnya. Ya, kalau misalnya beribadah karena dia adik calon awak, misalnya itu saja dapatnya. Tapi sebenarnya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, nyoba ibadah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi memang niat itu karena Allah saja. Allah dan Rasul. Bahwa sedekah karena Allah, bahwa salat karena Allah. Pokoknya kegiatan soleh awak itu niatkan semata-mata karena Allah. Dengan begitu tanah hati apa? Itulah yang disebut dengan ikhlas tadi itu, lillahi ta'ala. Kemudian, ini ada yang menarik. Kenapa di sini disebut awi mra'atin yankihuha? Karena ingin menikahi wanita yang disintainya. Rupanya dahulu sebelum hadis ini keluar, ada seseorang yang hijrah ke Madinah bukan semata-mata niatnya karena Allah dan Rasul. Ada di Madinah itu namanya Ummu Qais. Jadi Ummu Qais. Jadi dia ingin hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi Ummu Qais tadi. Kalau disebut di dalam hadis kalau niat hijrah karena wanita, dia kan hijrah itu kan ibadah, Pak. Gitu ya. Makanya akan hanya dapatkan wanita yang dicintainya. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, niat penting. Apapun ibadah awak tergantung dengan niat. Bapak halo atau tidak amalan awak itu tergantung dengan niat awak. Panen awak nanti di akhirat atau tidak, amalan awak kini tergantung dengan niat awak. Maka orang yang cerdas dalam beribadah itu syaratnya. Pertama, inyo ikhlas. Dia. Dan kedua, al-ittiba'u. Namanya mengikuti ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau amalan itu ingin diterima pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya nggak sesuai, kini puasa Ramadan lain bisa. Wah, rajin misalnya puasa kan? Mengapa gini mau puasa Ramadan? Kini emang bulan Ramadan lain. Berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Bakoklah pakai baju ihram apa gini apa daya haji aja. Kini emang bulan haji lah ya. Berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Maka Bapak dan Ibu beramallah dengan niat ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, karena amalan waktu akan diterima karena niat awak tadi. Kemudian sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Jadi aku biasanya kalau kajian buka tanya jawab, Pak. Bagus,
subuh itu supaya tidak monoton Pak. Kalau mau saya berceramah kan, itu capek gitu aja. Tapi kalau ada dan terasa oleh bapak dan ibu yang ingin ditanyakan boleh. Jadi ada diskusi supaya terbuka pikiran awak. Ya, silakan. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran ya sama namanya alati sama alati. Gimana alati? Ya alati sama alati ini agak menyimpang ya, jadi apa bedanya? Sedangkan artinya sama-sama biang ada. Apa bedanya? Kemudian dalam segi dunia ini setelah kita melihat apakah harus dilapaskan atau kita cukup sampai apa lihat dari rumah atau bagaimana? Ada dua pertanyaannya. Pertama, apa beda allazi dengan allati? Kalau allazi itu untuk muzakkar di dalam bahasa Arab. Misalnya Ustadz Doni, misalnya kan? Ustadz Doni ini dia laki-laki atau perempuan? Ustadz Doni ini laki-laki perempuan? Kok agak ragu oleh ibu penjawabnya? Kalau pasti laki-laki kan? Ya kan? Maka kata hubung yang dipakai kalau untuk laki-laki allazi. Tapi kalau untuk ibu-ibu itu allati, namanya muannas. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi allazi itu untuk kata yang muzakkar, allazi untuk yang muzakkar, allati untuk yang muannas. Muannas itu untuk kata dalam bentuk perempuan. Yang pertama. Yang kedua, apakah niat ini dilafaz atau tidak? Kalau baca misalnya kitab Matan Takrib misalnya, atau syarahnya namanya Fathul Qarib. Niat itu apa Pak Dai? Apa disebut dengan niat? Ini disebut dengan niat. Niat itu adalah qasdus syai'i, yaitu keinginan di dalam hati kita tentang sesuatu. Jadi niat itu sebenarnya karajo lisan atau karajo hati? Hakikatnya begitu. Jadi yang menjadi rukun itu adalah dalam kitab yang tadi Anda sebut itu namanya adalah an-niyatu, berniat, bukan membaca niat. Yang menjadi rukun ya, yang menjadi. Tapi misalnya ada orang yang orang itu punya penyakit was-was misalnya, ragu kepanjangan, tak mantap hatinya lah. Sehingga kalau jo hati saja ragu-ragunya, pokoknya dia punya penyakit semacam penyakit was-was. Lanya kuncinya pintu rumah, jalan enggak 10 meter ragunya. Kunci kalau rumah dia, balik dia. Dia cek, oh iya lah. Kalau jalan enggak 20 meter lagi, dia nak terluka begitu ya pas aku memeriksa kunci tadi. Balik dia. Sehingga nama gak 5 kali. Padahal rencana ke Pasaraya tadi 8 dia ulang kali itu kan. Itu berarti artinya tak mantap. Punya penyakit namanya penyakit was-was. Kalau itu nanti terjadi pada dirinya, maka boleh dipandu dengan lisan. Tapi yang mau nak punya penyakit itu saat lain boleh dipandu dengan lisan. Khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengecen boleh, ada yang mengecen tidak boleh. Ambo condong kepada penampik dan mengecen boleh. Jadi kalau bapak ada ibu dan pakai usawi ya sah. Ya sah. Sebab qasdul syai'nya tetap ada. Kemudian ditambah dengan lisannya untuk menuntut qalbunya tadi. Tapi pada hakikatnya niat itu letaknya di dalam hati. Nah, jadi kalau persoalan niat itu dalam kitab fikih disebut dengan an-niyatu, berniat. Tapi tiba di membaca Fatihah, nah al-Fatihah bahasa kitab itu namanya qiraatul Fatihah, membaca al-Fatihah. Kalau membaca itu memang dari lidah. Jadi kalau ada bapak misalnya di ibu sembahyang, dia kan, dia baca Fatihah ibu jadi, lah bapak tak menggari lidah ibu dalam hati, itu nak baca tu lah, niat namanya tu. Jadi kalau membaca itu menggari lidah. Kalau tak menggari lidah tu manual namanya tu, mangana namanya tu. Nah, kalau mangana itu urusan hati. Jadi kalau membaca Fatihah itu memang menggari lidah awak. Nah,
Dari mana awak tahu lidah awak itu menggali? Atau seorang bisa merasukannya, ya kan? Nah, jadi kalau persoalan niat hakikatnya di dalam hati, tetapi khilaf di kalangan ulama apakah boleh dilafaz atau enggak. Tapi yang boleh lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh dilafaz. Nah, cuman hakikatnya dalam hati. Nah, kemudian kalau baca Fatihah itu memang menggali lidah. Dengan baca yang lain, baca ayat pendek itu menggali lidah. Baca iftitah menggali lidah. Takbir awal menggali lidah. Baca tasbih di sujud, di ruku, itu menggali lidah. Baik Bapak Ibu, itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Coba mengenai sedekah tadi Pak. Kalau bagaimana orang yang kita mensedekah itu orang itu nak menerima Pak, bagaimana hukumnya? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bersedekah kepada seseorang, salah satu adabnya kalau bisa ada di tengah orang ramai. Adabnya begitu. Karena kalau di tengah orang ramai itu kadangnya malu Pak. Ya, malu. Jadi ada orang misalnya minta-minta, nya tidak mampu minta-minta. Ada orang yang tidak mampu, tapi nya tidak minta-minta. Nah, itu dua model. Pertamanya tidak mampu minta-minta, dan keduanya tidak mampu tapi tidak minta-minta. Nah, mana kapan ibu duluan lagi sedekah? Hah? Orang yang tidak meminta, nya tidak mampu tidak meminta. Bahkan nya tidak meminta. Inyo ingin menjaga harga diri Pak. Dia tidak rusak muruah. Maka Bapak dan Ibu, adab kalau bersedekah itu jangan sama orang lain. Karena fotoan lagi kan, terima sedekah bawa foto, upload di medsos kan. Tentu tambah malunya. Tambah rusak muruahnya kan. Awak bersedekah misalnya kan. Nah, jika ada misalnya seseorang yang ketika bersedekah nya tidak namun, berarti awak cari orang lain untuk menerima sedekah. Itu kan boleh jadinya tidak namun menerima sedekah itu karena dia berprinsip. Ya kan? Jadi mental awak kok dapat dan mental menerima saya tadi Pak. Mental apa namanya mental paragian. Dalam persoalan zakat itu namanya orang bagian itu namanya muzaki. Nan menerima namanya mustahik. Asnaf yang 8. Nah, kadang mental awak sebagian adalah mental jadi mustahik adalah menerima saja. Maka Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima sedekah. Sebab karena Nabi Pak, karena kalau Nabi menerima sedekah rusak Qurannya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, dalam persoalan sosial itu kaedahnya al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Bagi contoh sederhana. Kalau tiap hari di traktirnya dek kawan makan, kira-kira kalau dia minta tolong kawan, lepas tak dawa menolak Pak. Hah? Tak tahu dawa menolak jadi kan? Karena banyak makan dari ratu itu. Jadi kalau ingin awak merdeka ibu awak itu kurang-kurangi butuh orang lain Pak. Ikut piti ada tapi meminjam itu pada luar Pak. Piti ada hutang kakak itu pada luar Pak. Ponci itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi jawabannya kalau kita bersedekah kepada seseorang, tak namun dia menerima, boleh jadinya dalam rangka menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya. Maka awak bijaksana mencari orang lain, mencari orang. Cuman apa alasannya menolak hakikatnya? Kalau urusan hati, inyolah dengan Allah yang tahu. Cuman sikap awak dan dipasung. Terimalah gitu kan. Nah, jangan dipaksa. Ya kan? Maka awak saja tidak mencari orang lain yang mau menerima sholat. Kalau tak tahu bisa sama saja bisa. Maksudnya minta tolong ke Pak Pengurus. Gitu ya. Pak Pengurus minta tolong disalurkan sedekah Bogor. Gitu ya. Tentu Pak Pengurus tahu siapa orang-orang yang berhak mana Imo, misalnya balakan tidak tahu akasnya dia. Bisa misalnya ke badan amil zakat,
namanya Basnas. Nah, gitu ya. Gitu Pak. Allahumma bishawab. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak kita cukupkan. Pas ya? Alhamdulillah. Nah, itulah kaji gitu pada sebuah kaji gini. Jadi biasanya ada begitu ya. Anda sampaikan materi, kemudian kita buka diskusi supaya tidak cie arah saja. Kalau tidak ibu jawab mau di mana radio aja kan? Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kaji kita untuk pertemuan pertama ini. Untuk perkenalan, nama Farid Fauzi Pak. Namo Farid Fauzi, kampung di Pekubur. Ada Pak dengan separtai. Ada Bapak dan Ibu di Pekubur. Saudara Pak. Oh saudara ya. Ada Pak dengan saudara Bapak dan Ibu. Tak. Berarti tak tahu saudara. Kemudian sehari-hari di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat di Jati, Staipik. Ustaz Doni ini mahasiswa Bo. Ustaz Doni ini mahasiswa Bo. Gitu ya. Itu saja perkenalan singkatnya. Kemudian perkenalan lebih lanjutnya ya nanti sambil berinteraksi gitu besok bercerita banyak. Kemudian ambil orang rumah. Surang baru. Rumah surang baru, anak guru baru. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup dengan